Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nuraini. Di sini saya ingin menjelaskan kecerdasan buatan dalam pekerjaan buruh bangunan dan pekerjaan kasar lainnya. Sebelum itu, saya membuat tugas ini bertujuan untuk menuntaskan nilai bahasa Indonesia saya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa sih pekerjaan buruh bangunan dan pekerjaan kasar lainnya. Jadi, buruh bangunan adalah pekerja yang melakukan tugas fisik di lokasi konstruksi, biasanya di bawah pengawasan mandor. Sedangkan pekerjaan kasar yaitu pekerjaan yang lebih mengandalkan fisik daripada keahlian, contohnya kurir, pembantu rumah tangga, dan pekerja pabrik. Seiring perkembangan zaman, kecerdasan buatan telah memasuki ke berbagai sektor, termasuk konstruksi. Yang pertama itu ada eskavator otonom. Menurut website Azure Robotics, eskavator otonom adalah kendaraan tanpa pengemudi dalam sektor konstruksi. Eskavator otonom berfungsi untuk menggali, pengangkut, dan memindahkan material. Eskavator ini memanfaatkan serangkaian teknologi seperti sensor, kamera, lidar, GPS, dan pembelajaran mesin. Sudah ada loh negara yang menggunakan eskavator otonom ini, contohnya negara Eropa, seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Akan tetapi dalam artikel ini, eskavator otonom masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk dapat dikomersialkan sepenuhnya. Yang kedua itu ada robot penyusun bata. Menurut website Kompas, ada fenomena yang berbeda dalam pembangunan salah satu rumah di Florida, Amerika Serikat. Pasalnya, pembangunan rumah tersebut tidak menggunakan tenaga tukang bangunan, melainkan menggunakan robot. Robot yang bekerja untuk memasang bata itu bernama Hadrian X, teknologi garapan perusahaan Australia yakni VBR Limited. Kalian penasaran gak sih bagaimana robot penyusun bata ini bekerja? Yuk kita lihat videonya. Nah, jadi ini nih, robot penyusun bata yang bernama Hadrian X, yang merupakan mesin dan sistem peletakan bata secara robotik yang dapat dikontrol melalui jaringan komputer maupun tablet. Hadrian X juga bekerja berdasarkan CID 3D yang telah dimasukkan ke dalam sistem untuk menyelesaikan pemasangan bata dari awal sampai akhir. Selanjutnya, kita akan memasuki dampak-dampak yang terjadi dalam sektor konstruksi. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kita akan membahas dampak positifnya dulu. Jadi, yang pertama itu adalah perusahaan konstruksi akan semakin banyak mengadopsi teknologi seperti peralatan otonom, robot, dan peralatan digital. Lalu yang kedua, dapat mengurangi resiko cedera bagi pekerja karena robot telah mengambil alih. Dan yang ketiga, dapat melakukan tugas dengan lebih efisien dan cepat. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, dapat meningkatkan tingkat pengangguran karena dengan adanya kecerdasan buatan, pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot. Lalu yang kedua, ketergantungan berlebihan pada teknologi penggunaan AI. Yang berlebihan dapat membuat perusahaan konstruksi menjadi terlalu bergantung pada teknologi, mengurangi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam kecerdasan buatan, termasuk dalam sektor konstruksi. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Investasi awal untuk teknologi AI dan robotik bisa sangat tinggi, yang mungkin menjadi penghalang bagi beberapa perusahaan konstruksi. Yang kedua, keterampilan tenaga kerja. Diperlukan pelatihan khusus untuk tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan teknologi baru ini, yang bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, ada keamanan dan keandalan. Meskipun teknologi terus berkembang, masih ada kekhawatiran mengenai keamanan dan keandalan mesin otonom dalam situasi yang kompleks. Apakah efektif dengan adanya kecerdasan buatan dalam sektor konstruksi? Kecerdasan buatan atau AI dalam sektor konstruksi seperti penggunaan ekskavator otonom dan robot penyusun bata. Menurut saya efektif karena teknologi ini meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan akurasi dalam proyek konstruksi. Robot penyusun bata misalnya dapat memasang ribuan batu bata per hari dengan konsistensi yang lebih baik dibandingkan pekerjaan manusia. Pendapat saya tentang kecerdasan buatan. Menurut saya, tentang kecerdasan buatan dalam sektor konstruksi ini sangat bermanfaat, yaitu meningkatkan keselamatan kerja di lokasi konstruksi karena pekerjaan berbahaya telah digantikan oleh robot.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan AI dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, di mana hanya segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari teknologi ini, sementara yang lain tertinggal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy.